Film dibuka dengan seorang wanita bernama Lisa yang lagi tepar di tengah jalan. Tak lama kemudian, sebuah mobil melintas dan berhenti di depannya, dan pria di dalam mobil tersebut menawarkan tumpangan kepada Lisa. Awalnya Lisa menolak, namun karena hari mulai gelap, ia akhirnya menerima tawaran pria itu. Saat dalam perjalanan, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Adam. Dia bertanya kepada Lisa, ngapain tepar di tengah jalan sendirian, apalagi seorang wanita. Lisa menjawab bahwa dia sedang depresi karena anaknya baru saja meninggal. Di tengah obrolan, tanpa sengaja Lisa mendengar siaran radio yang mengabarkan bahwa ada seorang pembunuh sedang berkeliaran di daerah itu. Ciri-cirinya adalah pria berkulit putih, mengendarai mobil coklat, dan memiliki tato berbentuk salib di lengannya. Kebetulan Lisa melihat tato salib di lengan Adam, dan tiba-tiba Lisa terbangun di sebuah tempat yang menyerupai tabung. Ia mengenakan pakaian aneh dan terdapat alat penghitung waktu yang terpasang di lengannya. Sontak saja dia berteriak meminta pertolongan, namun tak ada yang merespons. Tiba-tiba, pintu tabung terbuka dan terlihat lorong yang panjang di sana. Tanpa pikir panjang, Lisa memutuskan untuk memasuki jalur tersebut. Begitu dia masuk, pintu di belakangnya langsung tertutup. Sesaat setelah itu penghitung waktu di lengannya menyala, dan menunjukkan waktu yang terhitung mundur, kurang dari 11 menit. Bingung apa yang sebenarnya terjadi, Lisa terus merangkak mengikuti jalur yang ada di depannya. Namun, di tengah perjalanan, jalur di depannya tiba-tiba tertutup. Di sisi kanan Lisa terdapat jalur lain yang lebih sempit, Lisa pun malah memasukinya. Lisa terus merangkak hingga menemukan sebuah lorong yang sedikit lebih tinggi, dengan 3 buah laser berwarna yang terpancar di dindingnya. Karena tidak ada pilihan lain, Lisa memutuskan untuk naik ke lorong itu. Tiba-tiba saat ia berada di tengah lorong, ruang di bawahnya mulai menyempit. Penghitung waktu di lengannya kini menunjukkan sisa waktu yang kurang dari 5 menit. Lisa menyadari bahwa ia harus segera melewati semua lorong yang ada sebelum waktu habis. Dari kejauhan, ia melihat sosok seseorang di jalur itu, namun saat mendekat, ia menyadari bahwa itu adalah mayat yang terjebak dan terlihat penghitung waktu yang sudah mati. Meskipun merasa mual, Lisa tahu ia tidak punya pilihan lain karena waktunya tinggal 2 menit lagi. Tak lama setelah itu, sebuah jeruji besi tiba-tiba turun menghalangi jalannya. Waktu kini tinggal 1 menit, dan tak lama setelahnya deretan laser panas menyala, siap membakar apa saja yang ada di lorong. Kemudian Lisa melihat sebuah ruangan kecil terbuka di sampingnya, ia bergegas menuju ke sana dan segera berlindung di dalamnya. Begitu ia masuk, ruangan itu tertutup kembali, mendorong tubuh Lisa kembali ke lorong yang semakin sempit. Di tengah tangisannya, penghitung waktu di lengannya kembali menyala, dan menunjukkan waktu mundur yang kurang dari 11 menit. Jeruji besi yang tadi menghalangi jalan juga sudah terbuka, dan Lisa berusaha keras menyeret tubuhnya hingga mencapai ujung lorong. Di ujung, ia menemukan cairan yang ternyata adalah air. Karena sangat haus, Lisa memutuskan untuk meminum air tersebut. Waktu terus berjalan, dan kini hanya tersisa kurang dari 9 menit. Setelah menarik napas panjang, ia masuk ke dalam air dan berusaha secepat mungkin menemukan jalan keluar sebelum waktunya habis. Tak lama setelah itu pintu lorong bagian lain terbuka. Lisa segera menuju ke sana, tapi tiba-tiba air yang sangat deras memenuhi ruangan itu membuat Lisa kembali harus menahan napasnya.
Di ujung tabung, ia melihat sebuah ruang kecil, dan dengan penuh tenaga Lisa berhasil keluar dari tabung. Keletihan jelas terlihat di wajahnya, dan ia merasa tak sanggup melanjutkan perjuangannya. Namun, dari kejauhan terdengar suara seorang pria. Lisa pun bangkit kembali untuk mendekati sumber suara tersebut. Namun, saat ia sedang berada di tengah jalan, tiba-tiba lantai tabung terbuka dan memperlihatkan cairan hijau mendidih di bawahnya. Cairan itu ternyata adalah bahan kimia berbahaya yang bisa menghancurkan apa saja. Tanpa pilihan lain, Lisa mencoba melewatinya dan saat hampir mencapai ujung, tiba-tiba dengkulnya terbakar karena terkena cairan itu, namun Lisa terus merangkak tanpa menyerah. Lisa menemukan sebuah lubang di lantai tabung, dan suara pria itu berasal dari sana. Dari kejauhan ia melihat pria tersebut, namun jeruji besi menghalangi mereka berdua. Pria itu meminta maaf kepada Lisa karena mengira bahwa Lisa lah yang telah menjebaknya. Mendengar itu, Lisa menjelaskan bahwa mereka berdua sama-sama terjebak. Tak lama kemudian, ruangan kecil terbuka dan penghitung waktu mereka berbunyi, dan keduanya menyadari bahwa waktu mereka tinggal 1 menit lagi. Begitu jeruji besi terbuka, mereka saling berebut untuk berlindung di ruangan kecil itu. Saat melihat tato salib di lengan pria itu, Lisa baru menyadari bahwa pria tersebut adalah Adam. Namun nasib buruk menimpanya, karena Adam harus matang terpanggang oleh semburan api. Begitu Lisa terbangun, ia melihat makhluk bermata satu muncul dari atas ruangan. Makhluk itu mendekati Lisa dan mengobati luka di dengkulnya. Lisa bertanya mengapa ia berada di sini, dan makhluk itu kemudian mengeluarkan selang dari dalam mulutnya, dan menghubungkannya ke pakaian Lisa di bagian perut. Selang itu mengembalikan ingatan Lisa dan memperlihatkan kepadanya apa yang terjadi sebelumnya. Ternyata, saat Adam berusaha membunuh Lisa di dalam mobil, Lisa berhasil melawannya. Ketika keluar, sebuah cahaya dari langit mendekat ke arah mereka berdua, lalu mereka dibawa ke dalam tabung oleh makhluk luar angkasa tersebut. Saat Lisa tersadar, makhluk itu kembali masuk ke atas, sementara ruangan kecil itu mendorong tubuh Lisa keluar. Pada saat itu, Lisa melihat potongan lengan Adam, dan di balik penghitung waktu ia memperhatikan sebuah simbol berbentuk berlian silang. Namun Lisa tidak mengerti apa arti simbol tersebut. Tak lama setelah itu, sebuah kipas pemotong melaju cepat ke arahnya. Beruntungnya, Lisa berhasil melompat ke atas dan waktu yang tersisa kini kurang dari 10 menit. Saat Lisa merangkak, tiba-tiba muncul makhluk seram yang turun dari atas. Makhluk itu berhenti bergerak saat Lisa diam, namun tanpa sengaja Lisa membuat suara. Tapi untungnya, Lisa berhasil menjauhi makhluk itu karena ia tidak bisa masuk ke lorong yang sempit. Lisa melanjutkan perjalanannya dan akhirnya menemukan sebuah ruangan yang cukup luas. Di dalam ruangan tersebut, terdapat 2 lorong bercabang yang harus dipilih. Lisa memilih lorong kiri, dan saat berada di tengah lorong, dia mendengar suara anaknya yang seharusnya sudah meninggal. Lisa pun menghampiri sumber suara tersebut dan memasuki ruangan yang cukup terang, dengan kaca di setiap sisi. Saat Lisa menyentuh kaca itu, dia melihat dirinya saat masih bayi, dan di sisi lain, dia melihat dirinya yang masih muda. Semua kenangannya terlihat di kedua sisi kaca tersebut. Lisa juga melihat anaknya yang sedang mengambil bola dan terjatuh keluar jendela. Itulah kenangan paling pahit baginya, karena itulah yang menyebabkan anaknya meninggal. Lisa sangat menyesal karena tidak bersama anaknya pada saat itu. Saat Lisa menangis, tiba-tiba makhluk seram yang sebelumnya muncul kembali dari atas ruangan itu. Sesampainya di ujung lorong, Lisa melihat sebuah pintu menuju alam bebas, namun kawat berduri menghalanginya. Waktunya hampir habis, dengan sisa kurang dari 1 menit. Laser api pun menyala dan siap membakarnya. Dalam keadaan panik, Lisa memberanikan diri untuk melewati kawat berduri itu, meskipun makhluk seram tersebut semakin mendekat. Namun, saat ruangan kecil terbuka, makhluk itu berlindung di sana.
Lisa tetap melanjutkan perjuangannya untuk melewati kawat berduri, meskipun tubuhnya terluka. Setelah melewati rintangan tersebut, Lisa merasa tak mampu lagi melanjutkan perjalanan karena waktu yang tersisa sudah habis. Adegan berpindah dan Lisa sadar bahwa ia telah kembali ke ruangan awal, tempat jebakan tabung itu dimulai. Lisa merasa putus asa dan menggambar simbol yang sebelumnya dia lihat pada lengan Adam, yaitu berlian silang berlian. Tak lama kemudian, makhluk bermata satu muncul kembali untuk mengobati lukanya, namun Lisa menolak dan meminta agar makhluk itu segera membunuhnya. Saat makhluk itu hendak menyentik Lisa, tanpa sengaja Lisa menghapus simbol yang digambar dengan darahnya. Pada saat itu, Lisa menyadari bahwa simbol itu adalah petunjuk arah untuk keluar dari tabung tersebut, yang harus diikuti dengan urutan kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan. Lisa pun meminta makhluk itu untuk mengobatinya, dan saat itu ruangan terbuka. Lisa kembali memasuki jalur tersebut, menghafal dengan baik setiap jalur yang telah dilewatinya. Ketika sampai di lorong dengan cairan hijau mendidih, Lisa dengan sengaja mengaktifkan penghitung waktu di lengannya. Setelah berhasil melepaskan diri, dia melihat simbol petunjuk arah miliknya yaitu kanan, kiri, kiri, kanan. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Saat sampai di lorong bercabang, Lisa memilih jalur kanan, kemudian kiri, lalu kanan. Namun, saat makhluk seram itu muncul, Lisa dengan cepat berbelok ke kiri dan memasuki ruangan yang tidak memiliki arah jelas. Lisa memasukkan penghitung waktunya ke arah kiri untuk menjebak makhluk tersebut. Ia kemudian masuk ke jalur kanan, menyisakan satu jalur lagi. Saat melihat simbol arah di tangannya, Lisa menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan, karena seharusnya ia memilih jalur kiri. Dengan waspada, Lisa menyadari bahwa jebakan bisa saja menunggu di jalur tersebut. Lisa keluar ke sebuah ruangan yang sangat aneh. Suara yang terdengar mirip dengan suara dari dalam perut membuatnya merasa tidak nyaman. Di luar ruangan, terdapat banyak makhluk asing, namun mereka tampak tidak membahayakan. Salah satu makhluk tersebut kemudian menunjukkan jalan keluar bagi Lisa. Setelah mengikuti petunjuk makhluk itu, Lisa keluar dari sisi lain ruangan dan kembali menemukan penghitung waktunya. Secara bersamaan, makhluk seram itu muncul kembali, dan penghitung waktu menunjukkan bahwa waktu yang tersisa tinggal kurang dari 1 menit. Lisa pun cepat berpikir dan memutuskan untuk menjebak makhluk itu keluar, karena ia yakin ruangan kecil di lorong tersebut pasti terbuka. Namun, anehnya, tidak ada pembakaran yang terjadi, dan hal ini membuat Lisa harus bertarung dengan makhluk itu hingga akhirnya berhasil membunuhnya. Setelah itu, Lisa menemukan 2 lorong terakhir yang harus dilewatinya. Berdasarkan simbol yang ada di tangannya, Lisa tahu bahwa dia harus masuk ke lorong kanan. Tetapi, lorong kiri terlihat lebih besar dan terdengar suara dari dalamnya. Suara itu berasal dari anaknya yang muncul di lorong kiri. Anak itu bertanya, "Ibu, kemana saja? Apakah ibu tidak sayang denganku lagi?" Lisa menjawab dengan penuh perasaan, "Aku sangat menyayangimu." Anak itu kemudian berkata untuk melupakan soal waktu dan mengajak Lisa masuk ke lorong kiri. Namun, Lisa menyadari bahwa itu bukan anaknya yang sebenarnya, karena anaknya sudah meninggal. Dengan hati berat, Lisa mengatakan bahwa dia harus melewati lorong kanan. Dia pun memeluk anaknya, dan seketika anaknya menghilang. Lisa kemudian memasuki lorong kanan, dan di sana ia melihat awan yang menandakan dunia luar menantinya. Lisa merasa sangat senang melihatnya, namun saat hendak merangkak keluar, teringat akan pesan anaknya untuk melupakan soal waktu. Lisa pun meninggalkan penghitung waktunya dan mencoba untuk memperhatikan detik-detik pisau yang turun. Dengan tekad, Lisa memberanikan diri untuk melewati pisau-pisau tersebut. Namun, saat pisau yang terakhir turun, gerakannya jauh lebih cepat. Tak ada pilihan lain, Lisa harus melewatinya jika ingin bebas. Beberapa jarinya terpotong, dan rasa sakit sangat luar biasa, namun Lisa terus menyeret tubuhnya menuju pintu. Ketika ia ingin menyentuh udara bebas, ternyata itu hanya sebuah papan monitor yang menampilkan gambar awan. Lisa pun merasa putus asa, merasa bahwa semua perjuangannya sia-sia. Saat laser api mulai menyala, pintu di bagian atas lorong terbuka, dan tubuh Lisa pun terangkat secara otomatis keluar. Begitu ia tersadar, Lisa mendapati dirinya berada di luar, tepat di depan air terjun yang sangat indah. Di sana, ia melihat anaknya.
Lisa bertanya apakah ia sudah mati. Anak itu menjawab bahwa tubuhnya sudah mati berkali-kali, namun tidak ada yang perlu ditakuti karena ia sudah aman di sana. Lisa kemudian bertanya apa yang harus dilakukannya, dan anak itu mengatakan agar ia tetap bertahan hidup. Setelah mendengar itu, Lisa pun menyadari bahwa dirinya berada di surga bersama anaknya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.